Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjaga, mengawal kami sepanjang malam, dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, tema kita hari ini ialah tetap sabar dalam masa pandemi corona. Saudara, pandemi corona sudah berlangsung 1 tahun lebih di negara kita, dan kita mengetahui dampak daripada pandemi ini sangatlah besar. Di antaranya meningkatnya angka kematian, pekerjaan, sekolah harus dilakukan secara online, dan tentunya hal itu mempengaruhi perkembangan dan kreativitas anak-anak kita dalam belajar. Belum lagi dampak terhadap perekonomian, di mana jual beli menjadi sangat menurun, wisata menjadi sangat sepi, transportasi menurun tajam, sehingga tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar dan ribuan karyawan yang di PHK. Artinya, dampak dari pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan, kesehatan, dan keuangan daripada kita sekalian. Yang lebih parahnya lagi ialah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian. Kapan akan berakhir, kita tidak tahu. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sehingga muncul pertanyaan, melewati dan menghadapi masa-masa sulit seperti ini, masihkah kita dapat bertahan dan sabar menjalaninya? Saudara, ayat mas kita hari ini mengatakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dikatakan kata sabar muncul sebanyak 2 kali dalam bagian ini. Dan kata sabar ini mengandung pengertian yaitu panjang. Sabar. Mau menanggung atau tabah atau tahan menderita. Ini artinya sabar, saudara. Mengandung pengertian agar kita memiliki kekuatan untuk menanggung atau bertahan dalam situasi yang sulit. Atau panjang sabar, tidak mudah menyerah atau putus asa kepada keadaan. Digambarkan oleh Rasul Yakobus, kita harus bersabar seperti seorang petani yang menunggu panennya menguning. Ia sabar menunggu datangnya turun musim hujan gugur dan hujan musim semi, di mana air hujan sangat diperlukan untuk persawahan yang dikelolanya. Ia sabar karena ia memiliki pengharapan bahwa ia akan menuai apa yang sedang ditanamnya tersebut. Artinya penantiannya tidaklah pasif, tetapi aktif, di mana ia melakukan bagiannya yang harus ia lakukan, dan ia percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Saudara, hal yang sama Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, yaitu agar kita tetap kuat dan bertahan dalam berbagai situasi kehidupan ini, termasuk dalam masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini. Sampai kapan kita harus bersabar? Tuhan katakan bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Tetap bersabar, artinya Tuhan
akan datang. Tuhan akan menolong setiap kita dan masalah kita pasti akan berlalu. Saudara, Yakobus memberi contoh dari kehidupan Ayub dan perjanjian lama. Ketika Ayub mengalami musibah yang beruntun, di mana dalam satu hari hartanya habis, 10 anaknya meninggal, tubuhnya diserang penyakit, istrinya mencerca dirinya, tapi Ayub tetap sabar dalam penderitaannya. Ayub tetap bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan, dan Ayub tidak cuek kepada hidupnya atau marah kepada Tuhan, tapi Ayub tetap sabar menanggung kesulitan dengan tetap berharap kepada Tuhan. Dan kesabaran Ayub berbuah manis. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat, sehingga Ayub disebut sebagai manusia yang berharga. Saudara, sehingga akhirnya Ayub mendapatkan pertumbuhan dalam imannya. Dia mengenal Tuhan dan kerohaniannya semakin dewasa. Demikian saudara, Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Tetap sabar, kuat, bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Tetap berharap kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan tetap kita melakukan tugas, tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, mengerjakan bagian kita. Dan kita berharap pertolongan Tuhan bagi setiap kita, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Saudara, mari tetaplah bersabar menghadapi berbagai situasi yang sulit, karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami, menjalani situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah. Tuhan tolong kami, agar Engkau Tuhan yang boleh menopang kami dengan anugerah-Mu, menguatkan iman kami melewati masa-masa yang sukar. Biar Engkau saja yang boleh menolong, membuka jalan bagi setiap kami. Pergumulan, kesulitan dalam hal ekonomi yang sedang kami alami, Engkau juga Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup kirimkan burung gagak untuk memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolong bagi saudara kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang bergumul untuk menjual tanah mereka, rumah mereka. Buka jalan Tuhan, kirimkan pembeli yang serius untuk membeli apa yang mereka jual. Bagi saudara kami Tuhan yang kesulitan untuk masalah hutang piutang mereka, Tuhan buka jalan. Engkau Tuhan campur tangan sehingga hutang mereka boleh terbayar. Tuhan, berkat-Mu curahkanlah. Terlebih lagi Tuhan, biar melewati pergumulan yang ada, kami boleh dibawa beriman kepada Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh ini doa dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, tetap bersemangat, dan mari kita melakukan satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian pada hari ini.